Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Madani yang menjelaskan tentang efisiensi pasar untuk memenuhi UTS mata kuliah strategi dan daya saing. Nah, efisiensi pasar itu ialah negara-negara dengan pasar barang yang efisien diposisikan dengan baik untuk menghasilkan campuran produk dan layanan yang tepat mengingat kondisi penawaran dan permintaan mereka. Bagaimana serta untuk memastikan bahwa barang-barang ini dapat diperdagangkan secara paling efektif dalam perekonomian. Persaingan pasar yang sehat, baik domestik maupun asing, penting dalam mendorong efisiensi pasar. Dan dengan demikian, produktivitas bisnis dengan memastikan bahwa perusahaan yang paling efisien menghasilkan barang dituntut oleh pasar adalah mereka yang berkembang di lingkungan terbaik untuk pertukaran barang, memerlukan minimal hambatan untuk kegiatan bisnis melalui intervensi pemerintah. Nah, misalnya daya saing terhalang oleh pajak distorsi atau memberatkan dan dengan aturan yang membatasi diskriminatif. Mengenai investasi asing langsung atau FDI yang membatasi kepemilikan asing juga pada perdagangan internasional. Nah, krisis ekonomi baru-baru ini terjadi menyoroti tingkat saling ketergantungan ekonomi di seluruh dunia dan sejauh mana pertumbuhan tergantung pada pasar terbuka. Tindakan proteksionis kontraduktif karena mengurangi aktivitas ekonomi agregat. Efisiensi pasar juga tergantung pada kondisi permintaan seperti orientasi pelanggan dan kecanggihan pembeli. Untuk alasan budaya atau historis, pelanggan dapat lebih menuntut di beberapa negara daripada di negara lain. Ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang penting karena memaksa perusahaan untuk lebih inovatif dan berorientasi pada pelanggan dan dengan demikian memaksa disiplin yang diperlukan untuk efisiensi yang ingin dicapai di pasar. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk efisiensi pasar. Bentuk efisien pasar ini dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya saja atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi, tetapi dapat dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Pasar efisiensi yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi atau informational efficiency market. Sedangkan pasar efisiensi yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan efisien pasar secara keputusan atau decisionally efficient market. Nah, untuk konsep pasar yang efisien, untuk di bidang keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasinya. Artinya, pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia, baik informasi di masa lalu, misalnya laba perusahaan tahun lalu, maupun informasi saat ini, misalnya rencana kenaikan dipenden tahun ini, serta informasi yang bersifat pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa dipengaruhi perubahan harga. Misalnya, jika banyak investor di pasar berpendapat bahwa harga saham akan naik, maka informasi tersebut nantinya akan tercermin pada perubahan saham yang cenderung naik. Konsep tersebut mengisyaratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru dengan merespon atas informasi baru yang
masuk ke pasar. Meskipun proses penyesuaian harga tidak harus berjalan dengan sempurna, tetapi yang dipentingkan adalah harga terbentuk sesuai tersebut harus sesuai dan tidak biasa. Dengan demikian, pada waktu tertentu, pasar bisa overadjusted atau underadjusted ketika bereaksi terhadap informasi baru, sehingga harga baru terbentuk tersebut bisa jadi bukan merupakan harga yang mencerminkan nilai intrinsik dari sekuritas tersebut. Jadi, hal yang penting dalam mekanisme pasar adalah harga terbentuk tidak bias dengan estimasi harga keseimbangan. Harga keseimbangan akan terbentuk setelah investor sudah sepenuhnya menilai dampak dari informasi tersebut. Ini ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi untuk tercapainya pasar yang efisiensi, yaitu yang pertama, ada banyak investor yang rasional yang berusaha untuk memaksimalkan profit. Yang kedua, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang murah dan mudah. Yang ketiga, informasi yang terjadi bersifat random, investor bereaksi secara cepat terhadapnya. Dan yang keempat adalah investor bereaksi cepat terhadap informasi baru, sehingga harga sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Nah, sekian video penjelasan yang saya jelaskan tentang efisien pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.